Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah yang ikhlas, yang semangat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjawab salam dengan penuh ketulusan insyaallah mendapatkan rahmat barokah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Kita lanjutkan tafsir surat Al-A'raf. Tafadhal masykura, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid-darin. Amin. Katakanlah A'raf di filsuf Rabu memerintahkan untuk berbuat adil filan dengan daya wa ilmu dan tegakkanlah ma'ruf ala makna filsuf, yaitu ma'ruf atas filsuf ai qala, yaitu dia berkata atas itu berbuat adillah wa ilmu dan tegakkanlah au lalu atau sebelumnya Wakilu maka dari mana ini ada sesuai dengan kadarnya. Bersyukur wajah kalian lillah kepada Allah. Nah, coba ada yang salah atau enggak, salahnya di mana? Diulang lagi coba. Qala ya berkata atas itu berbuat adillah wakimu dan dirikanlah atau qabalahu sebelumnya qabala atau kibalahu? Kibalahu. Iya, kibalahu arahnya. Ya. Kibalahu arahnya. Qabalahu maka terimalah. Yang benar apa? Kibalahu fa'aqbilu. Arahnya adalah ke menghadap, bukan faqbilu, bukan faqbalu, tapi fa'aqbilu. Aqbala yuqbilu, menghadap. Fa'aqbilu maka menghadaplah. Ya, Muqaddaran. Muqaddaran apa? Yang ditetap. Ya, disembunyikan. Muqaddaran diperkirakan, artinya dimunculkan kalimat itu. Ya. Dan aslinya kan wa aqimu wujuhakum. Kemudian yang dimaksudkan adalah aqimu kibalahu wujuhakum. Tegakkan wajah Anda ke arahnya. Muqaddaran. Ya, sahabat dhamir muqaddar takdiruhu huwa gitu. Ya. Jadi muqaddar itu diperkirakan, ya, diperkirakan dimunculkan satu kalimat. Wujuhakum wajah kalian lillah untuk Allah. Naik dari masjid di sisi manapun masjid, di manapun masjid, yaitu akhlasulillah, akhlisu lahu, ikhlas untuknya, sujud kalian berdoa dan setelah dia berdoa sembahlah beribadah padanya mukhlishina lahu-din, ikhlas hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan, untuk Allah, minasyirki dari syirik, ka'abadakum sebagaimana awal mula kalian, diciptakannya kalian, walam takun syai'a, dan belum ada sesuatu apapun. Walam takun dan kalian belum ada sesuatu pun. Dan kalian belum ada sesuatu pun. Kaumuna kalian kembali. Ya'idukum wa yu'idukum. Dikembalikan pada kalian ahya'an kehidupan. Yu'idukum mengembalikan kalian, bukan mengembalikan pada kalian.
mengembalikan kalian ahya kepada kehidupan yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yu'idukum ahya'a, mengembalikan kalian sebagai orang yang Hidup. Baik. Kemarin apa bicara tentang apa? Legitimasi orang kafir terhadap kesalahannya. Semua mereka berbuat keji, berbuat kesalahan, berbuat kezaliman, mengatakan ini sudah takdirnya, kan gitu kan? Dan Allah menjawab, tidak boleh beralasan takdir untuk membenarkan kebatilan. Batil tidak pernah benar. Kufur tidak pernah iman. Perbuatan keji tidak pernah jadi legal. Semuanya salah. Karena apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Terus apa yang Allah perintahkan? Qul amara rabbi bil qist. Ini kaidah ya. Kaidah semua hukum Islam dasarnya adalah qul amara rabbi bil qist. Katakanlah dengan lantang, Rabbku memerintahkan untuk berbuat adil. Ini pokok dinul Islam, adil. Adil itu apa? Adil itu apa? Memposisikan segala sesuatu pada posisinya. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Lawannya zalim, menempatkan berbagai hal bukan pada posisinya. Hak diletakkan dalam hak, batil dikatakan batil. Ini adalah perintah Allah. Maka tidak boleh melakukan kedzaliman atas dasar perintah Allah. Allah tidak pernah memerintahkan zalim. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. Adil, kemudian meluruskan, menegakkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali masjid. Artinya setiap kali sholat. Dasar daripada keadilan adalah kita ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah menegakkan keadilan. Mengikhlaskan sujud, rukuk, ketundukan kepada Allah. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Ud'u. Diartikan ud'u apa? Doa. U'budu. Doa itu ibadah. Doa itu ada dua. Apa doa itu ada dua? Satu apa? Doa itu ada dua. Satu doa ibadah, doa ul ibadah. Yang kedua doa soal. Jangan ada yang lamun ya. Dikatakan Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula doa'ukum. Allah mencueki Anda, enggak memperhatikan Anda kalaulah bukan karena doa Anda. Doa di sini dua, permintaan kepada Allah atau ibadah kepada Allah. Mukhlishina lahu wad'uhu, artinya ibadahlah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuk Allah. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ketaatan hanya murni kepada Allah, bukan kepada ulama. Ulama kalau memerintahkan yang benar ikuti, tapi kalau ulama memerintahkan yang salah, nggak ada ketaatan. Maka tidak boleh seorang ulama melegitimasi kemungkaran atas dasar ulama, nggak bisa. Ya, ini penting. Seperti sekarang terjadi di Timur Tengah, ulama-ulama membenarkan kebatilan-kebatilan, jangan ikuti. Ya. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Kama bada'akum ta'udun,
sebagaimana Allah memulai kalian penciptaan dari tanah, Allah mengembalikan lagi. Atau sebagaimana Allah menciptakan kalian yang pertama, kemudian kalian wafat, Allah akan membangkitkan kalian lagi. Ta'udun, kalian akan kembali, yaitu Allah mengembalikan kalian hidup lagi di akhirat kelak. Ya, silakan. Mari sebagian minggu dari kalian saja diberi petunjuk berhari haqqa alaihi mudzalah, dan sebagian dari mereka panasnya menjadi sesat. Haqqa alaihi. Haqqa itu apa? Tetaplah. Tetaplah atas mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan asyayatin awliya, setan-setan lindungilah dari selain Allah, yaitu selainnya, dan mereka mengira bahwasannya mereka mendapatkan petunjuk. Baik, ini takdir Allah. Ini kehendak Allah kauniyah secara mutlak. Gak usah dibahas terlalu panjang. Cukup Allah telah mentakdirkan, telah menetapkan manusia ada yang sesat dan manusia ada yang mendapatkan tunjuk. Fariqan hada, sebagian di antara kalian hada, mungkin ya masukkan hada, memberikan petunjuk Allah kepadanya. Fariqan hada, sebagian ada yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kalau kita baca ini, maka kita katakan apa? Ya Allah, jadikanlah kami bagian orang yang Kau berikan petunjuk. Dan kalau kita tahu petunjuk itu ada jalannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa fasanuyassiruhu lil, lakukan yang mudah kita lakukan dari kebaikan. Allah akan memudahkan kita untuk petunjuk. Wa haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian orang Allah tetapkan atas dia sesat. Kita katakan, ya Allah, aku hambamu ya Allah, mohon ya Allah, kami berdoa, kami minta kepadamu, jangan Engkau tetapkan kami termasuk orang-orang yang Kau sesatkan. Yang kedua, jangan sampai kita melakukan sesuatu menjadi sesat. Di antaranya yang penting untuk kita ketahui semuanya, ya ahlul Quran, jangan kita sesatkan diri kita dengan jauh dari Quran, katanya ahlul Quran. Termasuk jangan sampai kelakuan kita berlawanan dengan Quran yang kita hafal, sehingga Allah tidak menyesatkan kita. Dan kita terima kasih pada Allah yang sampai detik ini, dan kita harapkan terus sampai kita mati tetap dalam petunjuk. Amin. Wa haqqa alaihimud dhalalah. Orang yang sesat itu gimana? Innahum ittakhadus syayatina awliya. Innahum ittakhadus syayatina awliya. Ya Allah, mereka menjadikan setan sebagai wali. Entah secara langsung atau enggak langsung, mereka mengikuti langkah setan. Semua yang dilakukan setan dijalankan. Yang paling berat apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menyangka kalau mereka mendapatkan petunjuk. Di sana ada partai terus terang menghalalkan LGBT, dan ada pemuda-pemuda organisasi Islam masuk di dalamnya dan merasa dirinya tetap baik. PKI itu merasa dirinya mendapat petunjuk, Syiah merasa dirinya mendapatkan petunjuk, padahal setan
teman mereka. Ini perlu kita tahu nanti ya, di lain waktu harus kita belajar kenapa kok mereka menjadikan setan sebagai pemimpin mereka, sebagai pembimbing mereka. Ya. Karena mereka mengikuti nafsu. Itu yang paling berat itu nafsu. Ingat ya, kalau kita mengikuti semua nafsu, nafsu pasti membawa kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Oke. Di sini apa? Banyak orang yang menjadikan setan sebagai temannya dan merasa mendapatkan petunjuk. Kalau merasa mendapat petunjuk, kira-kira gimana? Geng-geng LGBT, geng-geng minuman keras, gangster-gangster yang kejam-kejam, itu mereka melakukan merasa dirinya baik. Bagaimana mendapat petunjuk itu? Maka bersyukurlah kepada Allah atas kebenaran yang kalian diberikan petunjuk olehnya. Terus. Ya bani Adam ma'budu zinatakum, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus. Mayasru auratakum, apa-apa yang menutup auratmu, hingga kulli masjidin, pada saat memasuki masjid, hingga sholati, ketika sholat, bertawaf dan tawaf, wakulu wasyabu, makan dan minumlah, asyikum sesukamu, wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, kenapa bicara tentang ini? Karena di atasnya apa? Nabi Adam diturunkan ke dunia, dimurkai oleh Allah atau dimarahi oleh Allah. Setelah itu tobat, dikatakan satu kan, mengikuti nafsu, benar kan? Ambisi untuk kekal, ambisi untuk jadi malaikat. Sebetulnya masalahnya itu makan minumnya atau apanya? Oh, bukan makan minumnya, tapi yang penting ngikuti aturan Allah. Makan minum tidak haram, berpakaian bagus tidak haram. Maka kata Allah, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian yang indah setiap kali ke masjid. Jadi bagus setiap kali masjid pakai pakaian yang seragam yang bagus. Gimana kalau kita usul santri ada pakaian khusus untuk pergi ke masjid? Setuju nggak? Setuju nggak? Dan ada pakaian yang indah ketika sekolah, bagus nggak? Saya dikirimi oleh Syekh Abdul Hamid pakaian Azhari bagi santri-santri di Al-Azhar sana, rapi banget, indah banget. Ya, pakai serban, pakai apa namanya, topi khusus Al-Azhar. Semua kalian kalau belajar dengan penampilan gitu, masya Allah luar biasa ya. Setuju nggak? Iya. Terhormat. Ya, jadi apa? Setiap kali kita ibadah dalam posisi-posisi ya diperlukan kekhusyuan, pakaiannya paling bagus. Kemudian wakulu washrabu, silakan makan dan minum bebas. Yang penting apa? Halal. Wala tusrifu, dan tidak israf. Israf itu apa? Berlebihan. Membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Membeli sesuatu dengan harga yang terlalu tinggi, yang tidak perlu tinggi. Ya, itu israf atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang israf. Dalam masa pandemi ini ternyata Anda semuanya ingat ya, mungkin barangkali kalian bisa mengambil. Karena apa? Banyak orang yang sudah terbiasa hidup enak, itu sulit untuk hidup sederhana. Betul kan? Banyak hal saya melihat masa pandemi ini sebetulnya masa kita kembali kepada fitrah. Aslinya makan sederhana, pakaian sederhana,
minimalis, itu sebetulnya malah bagus. Karena apa? Kita merasa ternyata kebutuhan kita ke dunia itu ternyata nggak terlalu besar ya. Dan itu zaman sekarang yang membuat kita bisa eksis. Tapi kalau kita membiasakan berlebihan, karena zaman sekarang itu banyak hal yang sebetulnya bukan menjadi kebutuhan, kemudian karena kebiasaan menjadi kebutuhan primer. Benar gak? Contohnya lihat berita-berita di HP. Itu kan sebetulnya kadang-kadang apa? Kita beli pulsa sangat banyak, melihat sesuatu yang sebetulnya nggak diperlukan sama sekali. Bisa kita nggak melihat, betul nggak? Nah ini penting. Maka wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Terus. Karena ingkaran alaihi sebagai bentuk pengingkaran atas mereka man harrama zinata Allah, dan siapa mengharamkan perhiasan Allah alladzi akhraja li yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya minal libas, dari pakaian, wa thayyibat, dan kebaikan-kebaikan, al-mustalidat, yang baik-baik, dan yang baik-baik, al-mustalidat, mustaladat. Apa mustaladat? Yang dirasakan lezatnya. Lezat itu dari bahasa Arab. Lezat itu dari laddah. Ya. Yang dirasakan lezatnya minal rizki, dari rizki. Kul katakanlah hiya lillahi, dialah orang yang amanu. Kul hiya, katakanlah itu, bukan dia. Hiya di situ apa? Itu. Hiya itu apa maksudnya? Kelezatan, kenikmatan, perhiasan kan? Kul katakanlah hiya itu lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman dan hayat dunia, di kehidupan dunia, beristiqomah dengan berhak. Wa insyaallah, dan jika tersebut mereka menyertai mereka, wa insyaarakahum, walaupun menyertai mereka, wa insyaallah, walaupun menyertai mereka, tidak dalamnya selainnya, selain secara khusus dengan mereka, firrahim, dengan rofa wan nasbi hal, dan nasab dari hal, khalisatun atau khalisatan. Yaumul kiamat, pada hari kiamat, dan hasil ayat, maka demikianlah kami telah menjelaskan ayat-ayat katanya yang kami sampaikan dengannya, itu dari tafsir seperti penjelasan itu. Qaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Yatadabbaruna, mentadabburi, fa'innahum, maka sesungguhnya mereka mentaqauna biha, bermanfaat dengannya. Ya. Semua perhiasan itu kan dari Allah, betul? Mobil mewah, rumah nyaman, ya, taman yang indah, pakaian yang bagus, itu perhiasan Allah nggak? Allah yang mengeluarkan ya. Jadi gini, kita bangun apa? Kita bangun cara pandang Islam. Ada yang memandang dunia ini jelek, laknat, maka nggak boleh kita menikmati dunia. Nggak usah cari dunia, ada yang gitu. Allah mengatakan, "Qul man harrama zinatallah." Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah, allati akhraja li ibadihi, yang Allah keluarkan untuk hambanya, wat thayyibati minar rizq, dan yang baik-baik dari rezeki. Untuk siapa? Siapa yang paling berhak untuk hidup nikmat? Makanannya enak, pakaiannya halus, kendaraannya nyaman, rumahnya luas. Siapa yang paling berhak?
Orang Islam berangan. Ini perlu. Tapi sekarang yang paling banyak menikmati siapa? Orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Dari satu sisi nih, ternyata Allah mengatakan, "Qul," makanan enak, baju enak iman, baju nyaman, indah. Itu ternyata qul hiya, katakanlah, kenikmatan dunia itu, perhiasan dunia itu yang Allah berikan itu lilladzina amanu, untuk orang beriman. Fid dunya, fil hayatid dunya, qul lilladzina amanu fil hayatid. Kenapa dikatakan fil hayatid dunya? Karena kalau akhirat untuk orang beriman aja, di dunia orang beriman dan orang kafir boleh nikmati enggak? Ya silakan aja ya. Tapi yang dominan siapa sebetulnya? Qul hiya lilladzina amanu, walaupun orang kafir ikut juga. Qul hiya lilladzina amanu, walaupun orang kafir, enggak apa-apa. Jadi jangan mengharamkan ya. Cuma Ustadz, kenapa makanan di pondok kok nggak enak? Mana buah-buahnya yang bagus-bagus? Mana ikan-ikan yang segar? Mana AC-nya di setiap kamar? Karena dua hal. Kalau kita punya nih, apakah kita berikan semuanya? Enggak. Takut malah lupa nanti. Bener kan? Kalau dikasih nanti lupa akhirat ya. Seakan-akan yang namanya kenikmatan cuma dunia saja. Atau nanti nggak siap menderita kalau diuji. Maka biasa aja tetap. Saya tidak ingin walaupun kalian siap bayar seberapapun, nggak usahlah mewah-mewah, bener nggak? Walaupun kenikmatan nggak ada masalah, tapi kita nggak mau mewah-mewah. Sebab orang yang mewah-mewah biasanya lupa diri, bener nggak? Tapi batas tertentu kita menikmati. Suatu saat Ustadz Zubair ngusulkan, buat sekali-kali makan enak, syukuran setelah khotaman, nggak masalah. Iya. Kalau kita enak, nggak berlebih-lebihan, nggak ada masalah. Karena apa? Memang dunia untuk kita. Yang kedua, mau gitu bayar berapa? Nanti teriak-teriak bapak kalian ya, benar nggak? Memang ada sih pondok yang lainnya mungkin nyiapin itu, tapi setiap bulan bayarnya 3,5 juta. Kira-kira kalau setiap anak setiap bulan bayar 3,5 juta, kelengar nggak orang tuanya? Wallahi saya sendiri nggak berani masukkan anak kalau bayarnya 3,5 juta. Nggak kuat saya. Anaknya 10, masuk setiap bulan 350, 35 juta. Nggak kuat, bener nggak? Udahlah, lebih baik apa sederhana, tapi juga nikmat, nyaman, bisa belajar, unggul gitu ya. Dan kalau punya kelebihan, kasih orang yang masih membutuhkan, karena masih banyak yang membutuhkan. Bener nggak? Nggak bagus kita bernikmat-nikmat, kita berlebihan, sementara masih banyak yang membutuhkan, betul? Nah ini, tapi pada dasarnya boleh aja, asalkan tidak berlebihan. Khalisatan yaumal qiyamah. Adapun akhirat khusus kita. Kalau di dunia bolehlah orang kafir ikut, tapi akhirat nggak boleh mereka, khusus kita. Jadi kan pandangan indah ya. Mestinya orang beriman itu yang paling nikmat di dunia, benar nggak? Orang beriman paling nyaman di dunia, benar nggak? Mau kaya, mau nikmat bisa, cuma lebih menyukai kesederhanaan. Dan dalam kesederhanaan dia mendapatkan kenikmatan dan amal solehnya. Ini cara pandang ya. Jadi jangan sampai kita mengharam-haramkan ya. Jadi mohon maaf, kalau mobilnya baru dengan mobil second sebetulnya lebih irit mana? Kita punya mobil tahun 2020 dengan punya mobil tahun
2000. Lebih irit mana? Ada orang bilang lebih irit 2000. Salah. Karena apa? Kalau kita beli mobil 2020, nanti 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun nggak mengeluarkan biaya. Tapi sering kita beli mobil murah karena udah lama banget, tapi biayanya ketika dikumpulkan lebih besar daripada mobil baru. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Saya sendiri ngalami. Saya beli mobil murah, tapi sejak beli saya perbaiki, masuk bengkel itu sampai 10 kali. Setelah dijual harganya mungkin hanya cukup atau kurang cukup untuk perbaikan. Kan jadi ngorot-ngorot kan? Ya itu jadi ngirit nggak apa-apa. Kadang-kadang apa? Kenyamanan itu bisa jadi apa? Pengiritan. Bener? Kalau mampu, tapi jangan maksa-maksakan diri. Oke, sampai di situ. Masih berapa menit adanya? 6 menit ya. Udah kalau begitu sampai situ aja. Aduh, lika-liku membangun pondok ini dari awal rencana hingga saat ini. Saya cerita awal dan cerita akhir aja. Kalau awal, alhamdulillah saya dipaksa oleh Allah untuk mengelola pondok melalui ditipu orang. Jadi sebelum saya pulang itu ada seorang ngomong dengan saya, "Syekh, mau orang Arab ini, mau membangun pondok nggak? Mau membangun?" Oke. Kata dia, "Saya punya 800 juta. Silakan nanti dibawa untuk bangun." Oke. Deal. Saya beli tanah? Iya, saya beli tanah. Setelah itu, mohon maaf, nggak jadi kasih. Padahal tanahnya sudah saya beli utang. Tapi alhamdulillah dengan itu kita nekat bangun, ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kita muridnya sejak awal cuma 56. Waktu itu ada boarding, ada yang full day. Saya bilang nggak bisa, full day boarding campur rusak ini. Semuanya boarding. Ini yang keluar 20, tinggal 36. Jadi muridnya cuma 36. Tapi alhamdulillah sejak berdiri pondok sampai sekarang kita tidak pernah kekurangan modal untuk biaya operasional. Dan alhamdulillah sejak kita berdiri sampai sekarang pembangunan tidak pernah berhenti. Sejak tahun 2007 sampai 2012, 13 tahun kita bangun terus. Ya, alhamdulillah. Dan kita punya dedikasi semuanya untuk kebaikan santri-santri kita. Ya, itu saja. Nanti cerita panjang banget itu ya. Ya. Sekarang kita ingin banyak kembangkan ya. Saya bilang sudah banyak tawaran, saya harus bangun ini pondok di daerah sana Karanganyar, sana Tamang sana. Ada 3 hektar dan 2 hektar yang harus saya bangun. Sebagian dari kami merasa berat, merasa melupakan zikir dan doa setelah sholat atau di saat lainnya. Setelah kami cari tahu penyebabnya, penyebab paling besarnya ialah hilangnya rasa butuh kami kepada Allah. Bagaimana cara kami menumbuhkan rasa butuh kami kepada Allah, namun dengan cara pandang kami. Kami butuh kepada Allah, cara pandang kami, bukan cara pandang Ustadz. Gimana bisa jawab? Jadi bagaimana saya menjawab dengan cara pandang kalian, gitu kan? Repot kan? Saya ingin tanya, kalian gak merasakan sakit gigi?
Itu karena siapa itu? Karena kehebatan gigi kalian atau karena Allah menjaganya? Coba ketika Allah ngasih rasa sakit gigi, bagaimana rasanya? Sekarang banyak anak muda yang kena penyakit gula. Banyak anak muda kena penyakit gagal ginjal. Banyak anak muda kena penyakit stroke. Itu siapa yang jaga supaya tidak kena? Allah kan? Saya kasih cara pandang satu. Doa kalian setiap pagi. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin. Ya Allah, pagi ini aku dalam kondisi sehat, dalam kondisi terhindar dari segala cobaan, dan Engkau tutupi kesalahanku. Oke, kalian merasa enggak bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah? Kalau kalian enggak merasakan, sekarang gini, kalian enggak merasa itu dari Allah, tapi untuk menjaganya kalian merasa butuh Allah enggak? Bukan masalah sekarang kita nikmat, tapi untuk melanjutkan kenikmatan. Kalau Allah nggak jaga, kira-kira bisa nggak? Kita nikmat sekarang, 1 menit lagi sakit, bisa nggak? Ambil pelajaran orang yang sakit itu. Kemarin nggak apa-apa kok ngerti-ngerti meninggal dunia, benar nggak? Masa pandemi ini banyak yang meninggal karena masih muda sekali, benar nggak? Maka fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal. Ya Allah, aku membutuhkan Engkau bukan untuk mendapatkan nikmat saja, tapi aku membutuhkan Engkau dalam menjaga nikmat ini dunia dan. Bisa dipahami? Masuk logika kalian nggak? Nggak tahu ini cara pandang kalian atau cara pandang Ustadz? Karena Ustadz ini makhluk kasar, bukan makhluk halus, benar nggak? Ya kan? Ustadz kan masuk makhluk kasar kan? Termasuk kalian kasar semuanya, benar nggak? Kalau kalian halus kan nggak kelihatan. Ustadz, apakah boleh membatalkan sholat ketika ada bencana? Ya, boleh aja. Tapi kalau memang goncangnya segala macam, batal juga tetap mati, ya lebih baik nggak usah dibatalin ya. Benar. Tapi kalau ada ular, ada apa, nggak apa-apa kita batalkan ngejar ular itu. Bagaimana cara kami untuk menumbuhkan rasa cukup kami atas apa yang telah diberikan, namun dengan perspektif kami terus, udahlah cari sendiri. Ya, orang butuh itu kalau ambisi nggak akan tertunaikan, benar nggak? Orang itu kalau punya ambisi tercukupi nggak? Orang paling kaya di dunia ini masih ambisi tambah nggak? Untuk itu kalau kita tidak qanaah, ya nggak akan mendapatkan kepuasan sama sekali. Wa abdilhu khairan min darihi. Maksudnya apa wa abdil dar? Ya kan? Rumah di dunia apa? Rumah kecil itu. Gantikanlah rumah yang bagus. Jadikanlah kuburan taman daripada taman surga sebagai rumahnya. Kan gitu kan? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam, kemudian Hawa. Mereka berdua diturunkan di bumi karena melanggar larangan Allah. Bukan. Nabi Adam diturunkan bukan karena kemaksiatan, tapi karena memang ditugaskan sejak awal diciptakan jadi khalifah di bumi, betul? Dan Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi itu setelah taubat dan setelah diterima taubatnya, betul? Mereka berdua karena melanggar larangan Allah, dan mereka sudah diciptakan dalam bentuk manusia seperti sekarang ini. Lalu di pelajaran IPS dijelaskan bahwa manusia zaman dulu
bentuknya tidak sempurna. Mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan kita. Kalau begitu, sebenarnya makhluk apa itu? Apakah manusia atau bukan? Apakah fosil mereka yang pernah ditemukan benar-benar ada? Mestinya kalian tanya pada ustadznya. Kalau ustadznya nggak bisa jawab, ya bermasalah ini ustadznya. Betul? Betul? Manusia pertama siapa? Adam. Kalau ada manusia dikatakan manusia, tetapi kok nyeleneh, berarti apa? Mereka sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Kalau bukan manusia, bisa aja sebelum Nabi Adam, benar gak? Mereka jin mungkin. Tapi kalau setelah Nabi Adam, ada nggak keturunan Nabi Adam yang dijadikan kera? Ada. Jadi kemungkinan orang-orang yang demikian itu merupakan orang yang dihukum oleh Allah karena melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena pada prinsipnya Nabi Adam sudah ahsaneta. Nabi Adam dengan kita gandengan mana? Cakapan mana? Nabi Adam paling cakep, Hawa paling cakep, bener gak? Separuh ketampanan Nabi Adam diberikan kepada siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kalian berapa? 000 berapa? Jadi apa? Nabi Adam itu cakep. Maka kalau keturunan gak cakep, berarti ada masalah. Bener gak? Artinya apa? Insya Allah kita harus yakin Nabi Adam yang pertama kali sudah sempurna, berilmu, beradaban. Ya, semuanya itu karena penyelewengan. Jadi yang perlu kita mengembalikan pada posisi yang pertama yang telah ditetapkan oleh Allah buat Nabi Adam alaihis salam. Betul nggak? Jadi kita belajar itulah akibat orang yang menyeleweng daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah mengancam, ya, aminu bima min qabli an natmisa wujuhan fanarudda ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.